Indonesia ini band yang adalah brand Huawei yang bisa dilakukan lock band frekuensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wi-Fi di desa dengan sinyal 4G. Bagaimana jika di desa kita belum ada tower 4G-nya? Atau bagaimana jika di desa kita BTS 4G atau tower 4G-nya jauh, di atas 5 km, di atas 10 km? Kemudian bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan sinyal yang berkualitas di area desa kita? Kadang-kadang ada tower 4G tapi performa 4G-nya tidak maksimal, terutama pada penggunaan di handphone. Nah, kita akan menjadikan sinyal 4G tersebut menjadi Wi-Fi agar performanya maksimal. Oke sahabat semua, perangkat apa yang digunakan dan banyak pertanyaan untuk memaksimalkan sinyal 4G di lokasi. Ada banyak cara. Yang pertama, kita harus memahami karakter 4G di lokasi, karena sinyal ini adalah sinyal analog untuk kita gunakan pada perangkat digital di handphone, di smartphone, tablet, PC, laptop. Ini membutuhkan modulasi atau remodulasi kembali oleh modem 4G, atau sekarang sudah banyak modem 4G plus routernya sehingga disebut sebagai modem router. Modem router ini tidak semuanya berkualitas bagus, walaupun sinyal 4G di lokasi kita terkesan bagus. Jadi bagaimana cara memilihnya? Jika BTS-nya dekat di rumah kita atau di tempat kita akan tetapi performanya kurang baik, ini solusinya. Pilih modem router yang kita bisa lakukan lock band frekuensi atau kita bisa mengunci band frekuensi. Kita bisa mengunci karena BTS di lokasi di seluruh Indonesia ini band yang wajib biasanya ada pada band 8, kemudian band 1 dan band 3 dan band 40. 4 band frekuensi ini kebanyakan ada pada BTS di seluruh Indonesia, kecuali BTS Mini yang kebanyakan dipelopori oleh Bakti Telkomsel. Ini hanya band 8, kadang-kadang berperforma tidak bagus, atau beberapa BTS Bakti Telkomsel yang kita sudah uji hanya band 8 dan performanya jelek. Oke sahabat semua, sehingga BTS 4G di lokasi terbanyak band 1, band 3 dan band 8 serta band 40. 4 band frekuensi ini kebanyakan ada pada BTS sedang dan BTS besar. BTS sedang itu di atas 50 meter dan BTS besar di atas 70 meter. Sahabat, ini yang perlu kita memilih modem dan router yang kita bisa kunci band frekuensi, sehingga pada saat secara otomatis memilih. Sehingga jika kita tidak melakukan lock band frekuensi, maka device akan secara otomatis memilih sinyal mana yang lebih dominan. Ingat sahabat semua, dominan sinyal 4G belum tentu menghasilkan performa bandwidth pada 4G yang bagus. Kadang-kadang sinyal yang full bar di band 8 dan di band satunya hanya 1 bar, akan tetapi band satunya bisa berperforma baik. Jadi semua tergantung dari hantaran bandwidth yang dimiliki oleh device atau alat yang dipancarkan dari BTS. Perlengkapan dari BTS juga demikian. Repeaternya juga berpengaruh, pemancar 4G-nya juga berpengaruh. Ini hal-hal yang penting untuk diperhatikan pada BTS lokasi. Sehingga pada pihak pengguna, yang utama kita memilih router yang bisa support lock band frekuensi, atau bahkan ada router modem yang sudah support Cell ID. Misalkan di lokasi sahabat ada 4, 2, 3, bahkan lebih dari 4 BTS yang bisa ditangkap secara bersamaan, maka dengan lock Cell ID kita bisa mengarahkan Cell ID dari BTS masing-masing. Jauh jika BTS-nya sudah lebih dari puluhan kilometer, kita bisa menggunakan antena outdoor. Ini solusi untuk sahabat semua untuk memilih router 4G dan antena outdoor. Router 4G kebanyakan sudah dibahas, diantaranya adalah brand Huawei yang bisa dilakukan lock band frekuensi. Kemudian dari Mercusis MB110 kita juga bisa lock band frekuensi menggunakan aplikasi Mercusis. Kemudian kita bisa menggunakan aplikasi Tether pada modem router TP-Link, terutama TP-Link 400, 6400 maupun pada Mercusis MB110 dan juga brand-brand Huawei di modem routernya. Kemudian pemilihan antena yang juga support beberapa modem ini, yaitu antena lock periodic Lintratek,
antena lock periodik Huawei, antena Yagi Grid atau Grid. Pada umumnya ini sangat recommended untuk sahabat, namun tergantung pengujian hambatan pada lokasi sahabat. Jadi ini yang penting untuk diperhatikan dalam membangun jaringan internet di desa dengan menggunakan sinyal 4G dan kita pancarkan Wi-Fi-nya. Oke sahabat semua, untuk memancarkan Wi-Fi-nya, karena kebanyakan router modem ini standar dalam pancaran Wi-Fi, sehingga direkomendasikan untuk menggunakan access point atau pemancar tambahan pada outdoor. Misalkan desa digital mengambil sinyal dari kecamatan tetangga, kemudian access point untuk memancarkan Wi-Fi. Kita bisa memilih access point indoor yang pancaran Wi-Fi-nya tembus tembok, seperti Totalink N300RH, kemudian Totalink A950RG, ada juga Mikrotik Grove A52HPN. Ini juga cukup jauh, pancaran Wi-Fi langsung ke handphonenya, bahkan bisa tembus 200 meter langsung ke handphone tanpa menggunakan repeater extender ataupun access point to point. Oke, untuk yang point to point atau memperpanjang jaringan Wi-Fi sampai kilometer, bahkan sampai puluhan kilometer, kita juga banyak menggunakan access point to point, desain point to point dengan Rocket M2 combo dengan antenanya yang kita bisa repeat atau point to point ke access point berikutnya untuk mendapatkan performa maksimal sampai bisa puluhan kilometer. Itulah desain Wi-Fi di desa tanpa jaringan fiber menggunakan sinyal 4G untuk kebutuhan internet desa, membangun desa cerdas ataupun desa digital yang sekarang ini digagas oleh Kominfo dan Kementerian Desa atau Kemendes. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.